Hey, what's up, Zia? Suaranya what's up, Zia? Rock on, suaranya sama-sama karena semuanya hari ini pakai masker. Happy Sunday juga buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton ibadah Zia hari ini online. Semangat masing-masing rock on dari rumah aja ya. Hari ini adalah ibadah offline Zil yang kedua. Woo! Harus semangat dong, harus semangat walaupun hanya beberapa orang di ruangan ini kan terbatas soalnya. Kalau mungkin ada beberapa teman yang bertanya-tanya, kapan sih gue bisa datang ke KTC lagi atau kapan sih gue bisa datang ke JGC lagi mau ketemu teman-teman yang lainnya. Gue cuma bisa bilang bersabar teman-teman, bersabar dulu ya gitu kan. Kita lagi banyak hal yang masih harus kita koordinasiin, masih ada beberapa orang yang emang harus datang untuk arrange semua ibadahnya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, please bersabar, kita nanti ganti-gantian, nanti kita one day kita akan infoin kalau emang situasinya sudah kondusif, semuanya memungkinkan secara gedung dan ibadah offline pun sudah ready buat jumlah atau kapasitas yang lebih besar gitu. Yang pasti gue mau ingetin, gue suka banget statementnya Ceni minggu lalu kalau Zil bergerak bukan atas dasar ketakutan, tapi atas dasar ketaatan. Kita mau berhati-hati bukan karena kita takut, bukan karena kita parno, tapi kita mau taat sama pemerintah, mau taat sama otoritas gereja, sama setiap pemimpin yang ada. Jadi kita bertindak hati-hati biar semuanya aman dan nyaman. Gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, gue ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah pengumumannya kalau itu yang tadi, kalau misalkan teman-teman mau stay tune, kapan nih Zil gimana ibadahnya dan segala macam, teman-teman so far sekarang bisa saksikan online nanti tiap sore ibadah hari ini akan diupload. Jadi teman-teman yang di rumah akan ngelihat gua atau yang teman-teman nanti praise and worship dan khotbah lainnya itu sore-sore hari Minggu sore gitu ya di online. Jadi teman-teman boleh cek di Instagramnya Zil @zilrockon, zilrockon gitu ya. Pengumuman yang kedua adalah boleh ditampilin, mungkin ada slide-nya. Buat teman-teman yang mau hadir pada hari ini, mau melakukan persembahan ataupun perpuluhan, boleh silakan ngelakuinnya via transfer aja teman-teman ya. Jadi boleh ngelakuin via transfer, ada rekeningnya, boleh scan QR code-nya aja, nanti bisa di situ karena kita nggak pakai cash dulu untuk sementara. Nah yang terakhir, setelah selesai ibadah, teman-teman yang ada di ruangan KTS ini, langsung meninggalkan ruangan dan juga gedungnya secara cepat, nggak berkerumun dulu, nggak ngobrol dempet-dempetan sana sini, biar pokoknya semuanya teman-teman jangan berkerumun di sini, jangan deket-deketan, langsung selesai ibadah keluar dari ruangan, gitu ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi yuk. Thank you. Ya, bisa dibantu PPT-nya? Saya di belakang tadi sambil ngerenungin ayat firman Tuhan yang bilang sesuatu yang dianggap kecil atau lemah oleh dunia, Tuhan akan pakai itu untuk menggoncangkan dunia. Corona, COVID-19 ini kecil sekali, kita nggak bisa lihat. Lihat, digoncangkan kita semua. Kehidupan sosial kita, kebiasaan kita, aktivitas kita, semuanya terhenti. Sampai mungkin ada beberapa golongan orang tertentu yang mereka sampai nggak bisa mencari mata pencaharian lagi. Ya, tapi janji Tuhan buat orang percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu udah fix pasti, saya mengalaminya dan saya percaya kalian juga mengalaminya. Kita semua di dalam Tuhan pasti mengalami yang namanya Tuhan pelihara hidup kita. Di masa sukar, di masa senang, Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Ya, kita mau sama-sama baca di Keluaran 16 ayat 12, 14 dan 31. Ya, 1, 2, 3. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 13 sama-sama yuk. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik,
halus seperti embun beku di bumi. Ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti kue madu. In case kalau kalian tidak tahu ketumbar itu apa, ya mungkin teman-teman nggak pernah bantuin mamanya masak, mungkin nggak tahu apa sih bedanya ketumbar kak, kok kayak lada ya, ya ketumbar lebih putih, itu aja sih bedanya. Ini sebenarnya nggak ada hubungan sama mana ya ini cuman kan tertulis di Alkitab ketumbar, berarti ketumbar sudah ada dari zaman dulu ya kan. Dan lucunya ya, lucu. Pas saya cek di bahasa aslinya mana tuh apa, dalam bahasa Yunani terjemahannya tuh mainan. Saya nggak tahu apakah ini resemble dengan bahasa kita gitu ya, mainan sesuatu yang dimainin sama sesuatu kegiatan untuk beraktivitas yang fun gitu ya. Tapi di zaman dulu mainan itu dibutuhkan setiap hari dan dimakan setiap hari. Itu yang menjadi makanan utama bangsa Israel selama 40 tahun mengembarai padang gurun. Bersama dengan daging yang burung puyuh itu. Ya, burung ini begitu terkenal akhir-akhir ini. Saya mau kasih judul hari ini tuh switching dependency. Ada masa-masa ketika kita punya seperti bangsa Israel, dia bisa makan enak dibilang waktu dia di Mesir. Aku tidak perlu kayak setiap hari tersiksa seperti ini. Kita nggak perlu tersiksa seperti ini. Di Mesir kita bisa makan enak, kita bisa makan daging. Tapi ketika mereka dibawa sama Tuhan ke padang gurun menuju ke tanah Kanaan, ya Tuhan lagi mengubah satu ketergantungan mereka, kebergantungan mereka dari bangsa yang memperbudak mereka menjadi kepada Tuhan. Di ayat yang paling pertamanya, yang paling keren, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka. Di tengah kita berbuat dosa pun, di tengah bangsa Israel berbuat dosa pun, Tuhan tetap mendengar kita. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Sekalipun hidup kita mungkin tidak berkenan. Sekalipun kamu sudah jauh dari Tuhan. Sekalipun kamu sudah tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan rohani lagi. Bangsa Israel begitu, dia melakukan itu. Bersungut-sungut. Satu tindakan bersungut-sungut, yaitu dia sudah tidak mempercayai Tuhan lagi. Dia tidak memiliki iman penuh pada Tuhan lagi, makanya bersungut-sungut. Makanya kita bisa protes. Aduh kenapa sih harus ada corona? Gue punya klien yang bisa closing tiba-tiba batal. Bubar semua rencananya. Target setahun gue beres tuh harusnya waktu itu. Gara-gara corona batal. Siapa sih yang tahu gitu tiba-tiba ada corona datang? COVID ini datang, gak ada yang tahu. Tuhan lagi switching dependensi kita, ya, dari apa yang kita harap, yang kita sudah rencanakan sebelumnya kepada Tuhan. Ini back to basic nih guys. Tuhan lagi ngajarin kita ngasih makan setiap hari lagi lewat mana, ya. Tuhan kasih makan setiap hari loh. Mana itu tidak boleh disimpan. Ketika dia simpan busuk, dan Tuhan marah. Tuhan marah, dia ngomong ke Musa, Musa marahin bangsa Israel. Ada yang nyimpen. Ada antara ayatnya. Pertama, kita mau belajar sama-sama penyertaan Tuhan itu selalu di setiap musim. Musim apa dalam hidupmu sekarang? Mungkin ya, mayoritas lagi mengalami musim yang sulit. Kita terhimpit, berat keadaannya, mayoritas. Mungkin ada juga yang keadaannya justru sebaliknya gitu. Sebaliknya seperti kayak bisnis online ya, biasanya dia melakukan bisnis online. Kali ini malah gara-gara seperti ini bisnis online langsung kenceng banget. Orang yang bisnis yang gak online, yang offline gitu ya, switching semua ke online semua sekarang. Hampir semua bidang bisnis ya, kecuali jasa kali ya. Dari yang offline menjadi online semuanya. Dari yang jualan produk kesehatan tiba-tiba jualan makanan online. Gak nyambung sama sekali, tapi itu terjadi. Dan rata-rata mau bidang bisnis, unit bisnis apapun, dia jualan APD sekarang. Lucu sih memang, tapi semuanya tiba-tiba produknya jualan handphone, tiba-tiba muncul misalnya apa teleshop gitu ya, terus muncul tiba-tiba jual APD, masker dan lain-lain gitu kan. Kan gak nyambung, tapi ini yang terjadi kenyataannya. Orang sedang berusaha untuk mencari uang dengan cara apapun, maksudnya yang halal ya. Tapi mau kamu di dalam musim apapun,
Ya, janji Tuhan tetap pelihara. Yosua 5 ayat 11 sampai 12. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Lihat, Tuhan tetap pelihara bangsa Israel sampai bangsa Israel bisa menuai hasil pertamanya dia. Sekarang lagi musim apa di dalam hidup kamu? Musim yang perlu benar-benar setiap hari belas kasihan Tuhan? Mungkin secukupnya, mana itu kan bicara secukupnya loh. Dia tidak bangsa Israel tidak boleh tidak izinkan untuk menyimpan lebih, tapi cukup buat siapa? Buat sekeluarga orang itu. Ukurannya kan seorang segomer itu seberapa sih? Saya lihat tadi ya, segomer itu kan 1/10 eva. Ukurannya 10 eva itu kurang lebih 360 liter. Berarti 1 eva 36 liter, 1/10-nya yaitu segomer itu yaitu 3,6 liter. 3,6 liter untuk seorang kira-kira untuk makan ya sehari 3,6 liter nasi gitu, kenyang kan? Dan ini rasanya manis. Sesuatu yang enak aja bangsa Israel masih bersungut-sungut. Dia tidak bekerja loh, dia cuma collecting setiap pagi. Sebelum embun itu naik dan pada siang hari itu menguap tuh semuanya, udah gak bisa lagi diambil. Diambil secukupnya buat dia tanpa dia harus bekerja. Bahkan bersungut-sungut masih minta daging, dikasih lagi burung puyuh. Burung puyuh itu datang sendiri, di padang pasir loh bisa ada burung puyuh. Gimana caranya? Kalau di perhutanan ada burung puyuh masih wajar gitu, ini padang pasir, padang gurun ada burung puyuh. Saya nggak pernah ke sana sih, saya nggak tahu kepadatan pohon-pohon di padang gurun itu seperti apa. Yang bayangan saya padang gurun itu ya kalau di lewat Mesir ya ada ya piramid itu, tuh sisanya padang gurun semua. Nggak ada tuh yang namanya pohon, tapi bisa ada burung puyuh. Itu kalau bukan dari Tuhan yang suruh burung-burung puyuh itu pada datang bangsa Israel. Berapa juta bangsa Israel yang harus dikasih makan setiap hari pakai burung puyuh coba. Satu orang belum tentu satu burung itu cukup. Tapi Tuhan tetap pelihara. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Pada saat kita sudah menerima hasil tuaian, pada saat bangsa Israel menerima hasil tuaian pertama dari tanah, langsung stop mana. Mungkin yang dibayangin, contoh ya. Diki sama Hadi misalnya. Diki punya kemah, bukan gubuk, kemah, gubuk lagi. Mana mau Diki tinggal di gubuk ya Dik. Terus Hadi juga punya kemah sendiri. Pada saat pagi hari keluar dari kemah gitu ya, dilihat, kok mana-mananya? Kok nggak ada Tuhan, mana-mananya? Terus dia nyamper ke rumah Hadi. Fok, di kemah lu ada mana gak? Nggak ada. Kok nggak ada hari ini ya? Mungkin di hari itu orang-orang Israel pada kebingungan. Maksudnya apa? Tapi sebenarnya ladang itu sudah siap dituai, sudah siap diolah. Gandum-gandum yang sudah siap, yang sudah masa panennya tinggal siap diolah. Saya nggak tahu ini ada kaitannya dengan kehidupan kita secara pribadi. Gimana cara menerapkannya? Ya saya berdoa biar Tuhan yang menjelaskan itu pada setiap kita, amin. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Yang tadi selalu di setiap musim, yang kedua selalu cukup. Tuhan tidak pernah memberikan kepada anak-anaknya kelebihan, apalagi kekurangan. Kalaupun misalnya kelebihan, saya dapat satu rema dari ayat firman ini tuh apa ya? Kayak Tuhan bilang, Tuhan kan kasih mana setiap hari secara cukup. Terus pertanyaannya, apakah kita tidak boleh menabung lebih? Apakah kita tidak boleh menyimpan lebih? Bangsa Israel waktu itu menyimpan lebih, diomel-omelin sama Musa. Kenapa? Karena bangsa Israel waktu itu dari kehidupan kebiasaan, pola hidupnya yang suka bersungut-sungut, bangsa Israel orangnya ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak percaya, makanya Musa marah-marah. Nah sekarang masalahnya dalam hidup kita, dari ayat firman Tuhan ini,
Berarti bertolak belakang dengan prinsip menabung dong Kak. Tidak, sama sekali enggak. Satu musim atau satu hari itu simbolis. Merupakan sebuah simbolis. Kamu punya beban untuk membayar uang kuliah. Emangnya uang kuliah dapat kamu langsung sehari langsung uang kuliah keluar? Enggak kan, semuanya itu kan ada tahapnya. Ada masanya di mana kamu menabung, di masanya waktu kamu menerima, kamu misalnya pengen beli rumah KPR. Emangnya uang 30% DP-nya itu tiba-tiba dapat keluar di hari itu juga? Enggak. Ada masanya di mana Tuhan persediakan perharinya. Ini loh ya untuk KPR. Ini loh ya untuk bayar uang kuliah. Ini loh ya untuk menghidupi anakmu, beliin popok, beliin susu dan lain-lain. Cara Tuhan memberikan kepada anaknya itu selalu cukup. Yang salah adalah ketika kita hidup boros. Ketika keinginan kita melebihi dari segala kebutuhan kita, dari segala pemasukan kita, roh keinginan, roh memiliki, roh serakah, itu yang Tuhan gak suka. Orang kenapa bisa terlibat dalam hutang? Karena dia hutang yang berlipat ya, karena dia spending sesuatu dari apa yang melebihi dari income-nya dia. Makanya kenapa dia terlibat dalam roh hutang, berhutang, roh hutang terus. Tidak akan pernah sembuh sampai dia stop kebiasaan buruknya itu. Biasanya kan baru sadarnya ketika udah numpuk dan dia udah gak bisa bayar. Kecil ya, kecil banget. Ini data dari Forbes, ya dari negara Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika banyak dari A to Z ya. Ini cuma saya cuplik sedikit yang saya tahu perusahaannya. Thank you digedein. Ya, Gold Gym. Siapa yang nggak tahu Gold Gym? Gold Gym yang bukan franchise, dia tutup di Amerika. Ya, maksudnya cabang-cabang yang tidak franchise. Kalau di Indonesia ini franchise. Itu ditutup. Ditutup seberapa banyak tuh? 400 mah grup farm. Gold Gym itu tutup 700 outlet, 700 gymnya seluruh dunia yang punyanya dia. Terus sebelahnya Hertz, car rental juga sebelahnya. Nah, siapa yang nggak tahu JCPenney? J. Crew. Buat teman-teman yang suka main Dow Jones pasti tahu lah ini deh. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia, kalau di Amerika tuh Dow Jones ya Pak. ya gitulah. Terus yang terakhir, yang bawah, Latam Airlines. Ini saya pakai pesawatnya waktu di Amerika Latin. Latam ini Latin Amerika apa gitu panjangnya saya lupa. Tapi di sana broke down. Bahkan satu pengalaman saya waktu udah malam-malam gitu ya, harus balik ke kota Peru, di stop. Tiba-tiba tidak beroperasi penerbangannya, terus kita para penumpangnya kebingungan di situ. Di stopnya karena alasan atau enggak karena apa? Cuaca. Akhirnya kita beli lagi tanpa ada kompensasi uang kembali berapa persen deh, misalnya 50%-nya udah seneng gitu kan. Ini enggak dibalikin duitnya. Ya ini bobroknya, makanya ya gini, bukannya saya ngutuk sih enggak sih. Cuman ya kita berdoa biar Latam pun juga bisa survive ya. Karena tanpa Latam mungkin orang-orang harus pakai yang lebih mahal gitu, sayang banget. Ya, orang yang berpengharapan pada dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingat, orang yang berpengharapan pada dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang berharapan pada dunia bukan hanya dia menjadikan dirinya musuh Allah, tetapi jiwanya broke down. Dia punya pengharapan sama siapa? Pada uangnya, pada kekayaannya. Itu perusahaan-perusahaan gede guys. Ini bukan perusahaan-perusahaan kecil. Ini perusahaan-perusahaan gede yang mempengaruhi keuangan Amerika. Hertz, car rental, itu gede banget. JCPenney ya kalau nggak tahu nanti cari ya di Google ya. JCPenney ini perusahaan apa ya? Saya juga lupa lagi. Department store. Dia kehilangan 4,2 billion dan itu masih berhutang, bukan kehilangan. Ini perusahaan gede. Siapa yang sangka kalau manusia mengandalkan
uang, mengandalkan apa yang dia miliki, asetnya dia, hanya dalam waktu 3 bulan. Ekonomi hancur. Mungkin di saat-saat sebelumnya dia sudah mengalami kehancuran, mungkin siapa yang tahu, udah mulai decline. Tetapi gara-gara sesuatu yang dianggap kecil, sesuatu yang dianggap lemah sama dunia, itu bisa menggoncangkan dunia. Tapi ini semua bukannya settingan, ini semua sudah rencana Tuhan. Ada yang bilang kan virus corona itu dibuat, COVID itu dibuat. No. Kalaupun misalnya dibuat, tapi ini terjadi buktinya. Ini semua rencana Tuhan. Dan masa-masa sulit ini baru pembukaan guys. Saya baru ikut seminar akhir zaman dari KID kan. Ini tuh kecil. Ini kecil, nanti akan ada binatang menyerupai belalang ya atau lebah keluar dari dalam bumi dan dia menyengat orang-orang yang tidak percaya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Orang yang kena COVID, 2 minggu sembuh. Ya kan? Paling masa-masa kritisnya 3 malam, 5 malam paling lama. Sesak nafasnya, itu masa-masa kritisnya, itu yang saya dengar ya. Dan orang-orang yang akhirnya harus meninggal, itu karena dia ada penyakit bawaan. Orang sehat sebelumnya, itu tidak akan membawa kematian. Kecil sekali persentasenya itu dia mati. Tapi orang sehat dia nggak bakal, secara umumnya, secara besarnya mayoritasnya dia nggak bakal mati. Tapi ini ya seperti mau mati, belalang yang menyengat manusia itu seperti mau mati. Seperti bangsa Israel waktu itu, dari tulah ke-4 atau 5 sampai ke-10 itu tidak menimpa kepada orang-orang Israel. Tapi hanya menimpa kepada orang-orang tidak percaya, yaitu siapa? Orang-orang Mesir. Waktu itu bangsa Israel di mana? Ada di tanah Goshen. Diamanin sama Tuhan, dimatrain sama Tuhan, sehingga apa? Tulah-tulah itu tidak menimpa ke bangsa Israel. Di masa-masa akhir, di materai-materai yang terakhir yang nanti akan dibukain, itu akan menimpa kepada orang-orang yang tidak percaya, yaitu siapa? Orang-orang yang menerima atau memakai materai-materai itu. Orang-orang yang menerima tanda-tanda dari si binatang itu. Tanda yang bisa supaya kita bisa bertransaksi, transaksi online ya. Nanti udah gak bisa tuh, kita mungkin kalau mau beli makanan mesti dari Hadi Store. Marhadi tolong jangan tutup tokonya ya, Anda sangat dibutuhkan sekali. Sole supplier loh, dia doang nanti sole supplier untuk bahan-bahan makanan nih. Mungkin setiap hari mesti beli Indomie ya dari dia doang deh. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Yosua 5 ayat 6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Apa yang keluar dari Mesir? Prajurit. Orang gagah perkasanya Tuhan, orang-orang Israel, orang-orang yang pakai pedang, yang setiap hari mengayun-ngayunkan pedang, yang pakai baju lengkap armornya Tuhan, armor di zaman itu, perkasa weh. Dia harus mati yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Berarti yang mendengarkan firman Tuhan hidup. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kenapa orang bisa kena penyakit asam lambung? Karena dia memusingkan hal-hal yang dikhawatirkan besok. Kalau dia tidak perlu memusingkan hal-hal itu dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan mana di hari besok. Kalau Tuhan akan mengirimkan uang yang kamu butuhkan besok, dia gak bakalan khawatir. Kenapa? Hatinya percaya. Itu yang kita perlukan sekarang. Musim apapun hidup kamu butuh percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan umur gue udah 27. Ngerti dong maksudnya apa? Tuhan sediakan. Saya udah ngomong berkali-kali, saya umur 30 baru merit. Ya, tapi KSS saya udah 31, ya udah gak usah pusing. Ada musimnya di mana Tuhan akan sediakan dan waktunya tuh tepat guys. Nah waktunya yang tepat tuh kapan taunya? Waktu kamu sudah tidak memusingkan dan mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi besok.
saya menikah, saya dapat pasangan ketika saya tidak khawatir. Beneran loh, saya dapetin bener-bener lagi masa-masa kayak saya tuh, Tuhan ini hidupku, kau pakailah terserah. Tuhan kasih. Jangan instan dan kita shortcut maunya Tuhan. Makanya hasilnya gak baik. Saya tidak menjudge siapapun gitu ya, tapi pengalaman sendiri deh. Saya mengalami itu juga soalnya gitu ya, ketika saya shortcut dan bukan di waktunya Tuhan, hasilnya gak baik. Saya waktu itu tidak dewasa, pasangan saya pun juga tidak dewasa rohani, akhirnya kacau. Cara Tuhan memberkati kita adalah dengan mana yang turun sehari per hari. Jadi apakah kita tidak boleh mengumpulkan? Yang tadi saya sudah bilang, kumpulin sesuatu ya sesuai dengan musim kamu. Apa musim kamu? Contoh di Keluaran 16 ayat 20, bukan contoh sih, ini ayat Alkitabnya, terjemahan New Living Translation. But they didn't listen to Moses. A few of men kept back some of it until morning. It got wormy and smelled bad. And Moses lost his temper with them. Musa bisa marah, men. Ketika ngelihat orang yang tidak taat, Musa marah. Jadi wajar gak sih kalau kita tuh mengumpulkan sebenarnya? Ya wajar dong. Dulu saya punya pikiran, oh berarti gak usah menabung dong. Cukup aja, Tuhan pasti cukupkan besok. Tapi masalahnya, hal yang berapa porsinya itu loh. Jangan memikirkan ini sesuatu hal yang harafiah secara langsung, de facto secara langsung, tetapi pikir ini secara simbolis. Musim apa sehingga butuh mana sebesar apa. Oh ya, satu hal lagi. Di hari ke-7, di hari Sabat, bangsa Israel tidak terima mana. Jadi dia bisa terima kapan? Di hari ke-6. Di hari ke-6 Tuhan memberikan 2 kali lipat lebih banyak dan bangsa Israel diperbolehkan untuk mereka mengumpulkan 2 kali lebih banyak untuk hari ke-6 dan hari Sabat itu sendiri. Nah sekarang masa-masa kamu tuh di hari apa? Kamu di hari 1, ini kita simbolis ya, di hari Senin sampai hari Sabtu, di hari Senin sampai hari Jumat, di mana kamu menerima itu per hari, atau kamu di hari ke Sabtu, di mana Tuhan memberikan kamu banyak. Ada masa-masa yang Yusuf dia bermimpi dapat 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Mungkin kamu di masa-masa yang 7 tahun kelimpahan, di mana kamu bisa collecting semuanya, absorbing semuanya, semua kamu dapat, dan ada masa-masanya kamu masa kelaparan. Tapi sekalipun di masa-masa kelaparan sekalipun, Tuhan pelihara kita. Israel 40 tahun itu di masa kelaparan sebenarnya. Di mana dia harus terima itu cukup. Bukan kelaparannya sampai akhirnya kering dan kita tidak bisa makan, tidak punya pemasukan, enggak juga. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu pribadi per pribadi, bukan massal dan seragam. Saya punya impresi dari poin ini tuh begini. Kita tidak boleh ngejudge kehidupan orang lain. Gak perlu kita iri dengan kehidupan orang lain. Kok enaknya dia punya pasangan udah enak gitu. Kok enaknya dia udah punya kerjaan sehingga saya saat ini malah jobless gitu, gak punya kerjaan. Kamu gak tahu perjuangan di dalam hidup dia sehingga kamu tuh bisa judge seenaknya. Kamu tidak perlu iri dengan kehidupan orang. Enaknya contoh Daniel punya moge gitu. Gue pengen punya moge juga nih rasanya. Kamu gak tahu. Ini saya bisa ngomong gini, kamu gak tahu perjuangan dia di dalamnya seperti apa. Saya tahu ini karena ya dia banyak cerita tentang kehidupannya ke saya juga kan. Kamu gak tahu perjuangan di dalam hidupnya itu seberat apa. Yang kamu lihat, yang kelihatan di Instagram, itu keren-kerennya. Yang di Instagram yang ditampilkan, di YouTube yang ditampilkan, keren, selalu yang keren. Gak mungkin orang menceritakan kesusahannya itu di dalam Instagram. Susahnya dia, kesulitannya dia. Akhirnya judulnya bukan nama kita tetapi satu, ini contoh nih yang saya ngikutin, Females Daily, kata-kata yang yang ngikutin tahu deh pasti. Kata itu selalu memberkati saya ketika saya scrolling baca, Females Daily, bagus banget. Jadi dia menceritakan sebuah kesaksian dari sulitnya atau pertolongan orang lain, keren banget. Kalau kita secara gamblang menceritakan itu, followers kita belum tentu naik ya enggak? Ya kan kita kan fakir followers. Jadi buat apa kita
memusingkan perkara orang lain. Tuhan memberikan kita, ada yang orang menerima mana itu segomer, ada yang lebih ya, tapi itu tidak pernah kelebihan, tidak pernah kekurangan buat rumah itu, yaitu buat orang itu sendiri. Cara Tuhan mencurahkan kasih karunia ke masing-masing orang itu beda-beda. Jangan berpikir rumahnya bagus ya, fondasinya dulu lihat. Kamu meminta sebuah rumah yang bagus tetapi fondasi kamu masih pasir, hancur. Kalau fondasi kamu masih pasir, mungkin di saat itu kamu perlu bangun gubuk dulu saat itu. Mungkin di saat itu, karena fondasinya masih belum kuat, tetapi ketika kamu memiliki fondasi yang lebih kuat, fondasi itu berbicara apa sih? Fondasi itu berbicara kapasitas. Ketika kapasitas kamu semakin diperkuat, semakin kamu dipercaya, semakin banyak, ya, fondasi kamu akan semakin kuat, dan ketika fondasi kamu kuat, rumah itu akan semakin kuat. Rumah itu bicara apa sih? Banyak hal, berkat yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan, itu rumah. Di mana orang-orang di dalamnya bisa berlindung di dalamnya, kamu menghidupi orang lain. Saya punya cerita, sebenarnya saya punya cerita ini di akhir, cuman ini nyambung juga. Saya waktu kemarin, pas COVID itu, bukan dalam keadaan kok ekonomi yang baik. Ya, habis ditipu, saya pernah cerita, ditipu sekian puluh juta, dan itu lumayan menggoncangkan, ya. Dan sampai sekarang orang yang menipu itu menjanjikan akan dibalikan dan sampai sekarang nggak dibalik-balikin juga. Saya selalu bilang ke istri saya, udah lupain aja say. Kita masih bisa mencari lagi. Anggap aja itu berkat buat orang itu. Memang Tuhan izinkan itu terjadi. Bukannya saya pasrah ya. Saya pengen gitu waktu itu. Saya punya teman yang bisa jadi tukang pukul kok, tinggal bayar, tinggal cari tukang pukul. Saya punya itu teman kayak gitu, cuman saya nggak mau. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Orang-orang sini baik-baik, penuh dengan kasih karunia Tuhan, tidak akan pernah melukai orang lain secara fisik. Ya, mungkin mental. Oke, lanjut, waktunya habis di belakang. Terus kita mengawali masa-masa COVID itu dengan tidak baik sebenarnya. Benar-benar cukup, di tabungan tuh benar-benar tipis. Akhirnya kayak muncullah ayat firman ini, muncullah firman yang hari ini saya bagikan. Bahwa Tuhan memelihara kita itu setiap waktu dan secukupnya sesuai musimnya ini. Kita benar-benar hidup sehari-hari di masa-masa COVID itu ya, benar-benar pengeluarannya itu benar-benar tipis. Hanya untuk makan. Dan setelah kita menerima hasil tuaian pertama, ya kan istri kan udah kerja lagi, saya juga udah kerja banyak juga, banyak waktu juga. Dan waktu itu ada sampingan online juga, online ya yang di awal-awal saya tadi cerita. Terus ketika udah ada pemasukan, saya udah collecting semuanya gitu ya, AC rusak, terus motor rusak, ada aja gitu yang rusak-rusak, tapi bukan berarti saya jadi kekurangan, cukup tetap. Tuhan tetap sediakan, Tuhan sediakan sesuai dengan musimnya, yang saya bilang tadi. Di masa-masa kamu sedang menuai, udah mulai menuai, ya, hasil tuaian kamu itu cukup untuk membayar itu semua. Terus sekolah, Jeven tutup, ya akhirnya kita harus pindahin sekolahnya Jeven ke yang biayanya 150% lebih mahal bulanannya. Belum lagi kalau ada uang masuknya. Terus udah gitu dapat kabar sekolahnya online selama 2020-2021. Buat apa juga itu kan, kita pikir ya udah nggak apa-apa, kita anggap aja itu untuk memberkati orang itu, memberkati guru-guru. Ya bersyukur, udah nggak apa-apa. Toh juga Tuhan sediakan. Terus berikutnya lagi, perlu mbak nggak ya? Di saat itu kita mikir, kita perlu mbak nggak ya? Sebenarnya kita pakai mbak pulang pergi aja cukup. Itu cukup lah. Terus perlu nggak ya ada mbak satu lagi yang gaji mbaknya ini udah bukan tergolong yang murah lagi, itu tergolong yang udah mahal gitu untuk gaji mbak. Cuman kita mikir dari satu sisi, ini untuk kebaikan dia, untuk penghidupan dia, untuk keluarga dia. Ketika Tuhan kasih dia untuk hidup kita, artinya kita perlu pelihara hidup dia. Ini yang tadi saya bilang, fondasi. Ketika fondasi itu kuat, rumah itu kuat. Tapi jangan nekat juga ya, ternyata berarti gue hire aja banyak-banyak karyawan, pasti Tuhan pelihara hidup gue juga. Enggak gitu juga, fondasi kamu kuat dulu. Dan itu tidak boleh sembarangan, kamu harus dapetin firman Tuhan, suara Tuhan, Jess pelihara. Ya udah, saya percaya Tuhan pasti pelihara hidup kita juga, Tuhan pasti cukupan saya, demikian juga Tuhan pasti pelihara hidup dia, beserta keluarganya.
Terakhir, penyertaan Tuhan selalu lokal. Maksudnya apa lokal? Ini saya baca aja biar cepat. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Cerita ini tentang perempuan janda yang suaminya meninggal dan dia harus menghidupi 2 orang anak juga, dan hidupan perempuan ini dia punya hutang banyak sehingga 2 anaknya itu akan diambil untuk dijadikan budak. Dia ngomong ke Elisa, gimana ini solusinya? Apa yang kamu punya? Minyak. Di dalam terjemahan lain itu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun harganya ya olive oil di saat itu nggak terlalu mahal kan. Terus ambil dari tetangga-tetanggamu, buli-buli pualam, ya kendi-kendi untuk menjadikan wadah. Lalu tuang. Tahu nggak? Elisa tidak menggampangkan dengan cara instan, mudah nih duit. Enggak. Cara Elisa adalah dia mementor, mengequip, memuridkan kamu yang kerja. Buli-buli pualam tuh berbicara mengenai apa? Skill. Skill apa yang kamu punya? Multiplikasikan itu, kembangkan itu, dan Tuhan mencurahkan berkatnya. Waktu dituang itu tidak habis-habis sampai buli pualamnya udah gak ada lagi baru stop. Lalu hasilnya dijual dan dibayarkan hutang, lebihnya untuk menghidupi kehidupan dia. Banyak banget berarti, gak habis-habis. Dibilang itu untuk menghidupi kehidupannya dia. Tuhan bicara kepada kita bukannya kayak mau enaknya doang. Seperti yang kita kemarin kita udah bahas tentang produktivitas. Tuhan mau kita sediakan buli-buli itu. Sediakan waktu, sediakan tenaga untuk kamu berpikir, bekerja, sehingga Tuhan yang akan melipat gandakan itu. Di dalam pekerjaan kamu saya sarankan, saya dorong, lakukan yang terbaik. Biar Tuhan lakukan sisanya. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kalau kamu kuliah, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Sekalipun harus online. Saya dapat cerita banyak online, belajar online gak enak banget. Lebih enak pas ketemu, lebih belajar, lebih banyak, karena apalagi praktek gitu kan. Praktikum, gak bisa tuh online-onlinean. Mesti ketemu sama dosennya, diajarin secara langsung kesulitannya. Tapi lakukan yang terbaik, Tuhan yang akan lakukan sisanya. Memang situasinya udah begini, bukan berarti kamu jadi harus ke rumah dosen, Pak ajarin saya dong. Kan gak gitu juga. Ya. Ya, mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Ada masanya di mana Tuhan mengizinkan kelihatannya sesuatu hal itu kayak menyiksa hidup kamu. Tapi sebenarnya Tuhan sedang memurnikan hati kamu. Tuhan sedang mematahkan setiap dahan-dahan yang tidak berbuah. Selama kita menempel pada pokok pohon itu, pokok anggur yang benar itu. Ada kalanya ketika kamu menghadapi padang gurun itu, kamu merasa kayaknya Tuhan ini gak cukup, apalagi ketika kamu melihat orang-orang di sekitar kamu kehidupannya lebih enak. Seperti saya bilang tadi, kasih karunia itu cukup buat setiap orang. Kasih karunia itu kamu tidak perlu iri apa yang dialami oleh orang lain. Karena belum tentu apa yang dialamin kita tahu kehidupan aslinya seperti apa. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima.
salib-Mu. Kau nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kami belajar Tuhan dari ayat-Mu hari ini Tuhan, bahwa Kau memelihara hidup kami di setiap musim hidup kami. Ampuni mulut kami, ampuni sikap hati kami, ampuni pikiran kami Tuhan, kalau kami Tuhan sempat khawatir, sempat bersungut-sungut, sempat kecewa akan keadaan yang ada. Kami lupa bahwa ini semuanya Tuhan Engkau izinkan. Kami lupa kalau ini semua adalah kehendak-Mu. Seperti Engkau Tuhan mengizinkan untuk iblis mengambil semua haknya Ayub. Kami lupa Tuhan, ini semua Kau izinkan. Yang terlebih kami mungkin lupa Tuhan, bahwa Kau tetap pelihara hidup kami. Ada masa-masa kami perlu Tuhan untuk mengalami PHK, sehingga kami Tuhan bisa mengalami mengucap syukur ketika kami mendapatkan sebuah pekerjaan lagi. Di luar dari gaji yang kami dapatkan, mungkin di luar dari ekspektasi kami. Ada kalanya Tuhan, di mana kami Tuhan tetap memiliki uang di dalam dompet, di mana kami bisa beli nasi padang atau nasi indomie. Dan ketika kami Tuhan bisa memakan sesuatu yang lebih enak, kami bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran-pelajaran indah yang kami bisa alamin sampai sekarang. Masa-masa indah yang kami Tuhan, mungkin itu sesuatu hal yang kayaknya udah lama kami tinggalin itu. Kami udah berada di level ekonomi yang berbeda. Tapi Tuhan, Kau seperti membawa kami ke dalam suatu dasar lagi, basic lagi, di mana kami harus bergantung pada Tuhan. Sepenuh hidup kami, mungkin Tuhan kami lupa, kami perlu bergantung pada Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk terus bergantung pada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari untuk kami bergantung padamu Tuhan. Ketika kami Kau bawa masuk ke dalam tanah Kanaan, di mana berlimpah susu dan madunya, kami berdoa supaya fondasi kami sudah kuat. Kami berdoa rumah di atas fondasi itu Tuhan udah berdiri megah dan kuat. Hati kami Tuhan sudah kuat. Kami tidak lagi drive oleh keinginan kami drive oleh firman Tuhan. Kami drive oleh tujuan yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kalau kami Tuhan ada yang sedang mengalami situasi-situasi yang buruk, kami bersepakat di tempat ini, kami mau dukung setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan Allah yang turun atas hidup kamu. Amin. Ada kekuatan Allah, ada pembaharuan budi, ada pembaharuan pikiran yang masuk dalam pikiran kamu. Bukan lagi pikiran-pikiran yang diterapkan oleh dunia, tetapi pikiran dari firman Tuhan. Itu yang menguasai hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami tidak mengalami ketakutan lagi, tetapi hidup penuh iman, penuh dalam pengharapan. Ya. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami Tuhan, baik yang dari tempat ini ataupun di rumah mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih. Mari teman-teman, kita mau terima, sama-sama terima berkat dari Allah Bapa. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita, berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari Yesus Kristus, segala pengajaran-pengajaran memberikan iman, pengharapan dalam hidup kami, yang kami bisa mengerti
Mungkin Tuhan ada kegagalan-kegagalan di manusia di masa lalu untuk mereka mengerti maksud Bapa. Tapi Kristus yang sudah mendefinisikan itu Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Biar kami Tuhan memiliki pendirian, memiliki iman yang teguh di masa-masa sukar seperti sekarang, ataupun Tuhan ada masa-masa sukar nantinya Tuhan. Yang lebih berat lagi, kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami. Anak-anak-Mu tidak akan pernah mati oleh zaman ini. Anak-anak-Mu akan berdiri teguh seperti Tuhan firman-Mu Tuhan yang membangkitkan tulang-tulang, yang memberikan satu urat-urat, otot-otot kembali kepada tulang, yang menghidupkan kematian. Itulah Engkau Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah mati oleh zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday guys, God bless.